Perkenalkan, nama saya Elisa Dinur Anggraini dari kelas MBS 4F dengan NIM 235211211. Di sini saya akan menjawab 4 soal UTS dan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Zaini Fajar Siddiq. Soal pertama, jelaskan perbedaan antara warga negara dan penduduk serta sebutkan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Perbedaan antara warga negara dan penduduk itu, jika dilihat dari definisi, warga negara itu merupakan orang yang secara resmi diakui sebagai bagian dari suatu negara. Sedangkan penduduk merupakan semua orang yang tinggal di negara tersebut, baik itu warga negara dan juga orang asing yang tinggal di negara tersebut. Kemudian jika dilihat dari cara mendapatkannya, warga negara itu didapatkan ketika lahir di negara tersebut atau juga bisa dengan cara naturalisasi. Sedangkan penduduk itu didapatkan dengan cara tinggal di suatu negara dalam jangka waktu tertentu, baik tinggal secara sementara ataupun menetap. Yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban dari warga negara Indonesia. Nah, terdapat beberapa. Yang pertama itu tercantum pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hak dari warga negara Indonesia adalah mendapat pendidikan yang layak, sedangkan kewajibannya adalah mengikuti pendidikan yang telah disediakan negara hingga usia tertentu. Kemudian yang kedua, tercantum pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara Indonesia adalah memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, sedangkan kewajibannya adalah bekerja secara jujur dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga, tercantum pada pasal 21H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hak dari warga negara Indonesia adalah hidup di lingkungan yang sehat dan tidak tercemar, sedangkan kewajibannya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Soal kedua, jelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika dan berikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan dari negara Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Makna Bhinneka Tunggal Ika, yang pertama dilihat dari keberagaman dalam persatuan. Maksudnya, meskipun Indonesia memiliki banyak perbedaan dalam budaya, agama, dan adat istiadat, tapi tetap bersatu menjadi satu bangsa, yaitu Indonesia. Kemudian dilihat dari toleransi dan saling menghargai. Meskipun banyak perbedaan, tapi semboyan ini mengajarkan masyarakat untuk menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara harmonis. Serta Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi identitas nasional yang memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan di tengah keberagaman. Kemudian, contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama dengan cara menghindari diskriminasi. Jadi, tidak membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ataupun ras dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, masyarakat, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah dengan menghargai perayaan hari besar agama lain. Jadi, misal ketika ada hari raya Nyepi, itu agama-agama lain menghormati perayaan tersebut dengan tidak berisik di hari tersebut. Serta bisa dengan perayaan-perayaan lain. Jadi, walaupun berbeda agama, tapi tetap saling menghargai dan mendukung perayaan masing-masing agama. Kemudian soal ketiga, uraikan secara singkat sejarah terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 itu diawali dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal sebagai BPUPKI pada 1 Maret 1945. BPUPKI melakukan 2 sidang. Sidang pertama itu membahas tentang dasar negara Indonesia. Kemudian dari sidang ini dihasilkan usulan dasar negara dari tokoh-tokoh penting, lahirnya konsep Pancasila, serta terbentuknya panitia kecil untuk menyusun rancangan lebih lanjut mengenai dasar negara. Kemudian pada sidang kedua, BPUPKI itu membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, hasil dari sidang kedua ini
Yang pertama itu Piagam Jakarta, yang kedua Rancangan Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga itu Pembahasan Wilayah, serta konsep kedaulatan rakyat. Namun, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI itu dibubarkan dan digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan PPKI. PPKI bertugas untuk menyelesaikan rancangan yang telah dirancang oleh BPUPKI, kemudian menyelesaikan rancangan tersebut serta mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama Indonesia. Dan yang terakhir adalah soal keempat. Analisislah tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjaga kedaulatan negara di era digital. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi negara dalam menjaga kedaulatan di era digital. Yang pertama, regulasi tidak sejalan dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat seringkali tidak diimbangi dengan regulasi yang memadai, sehingga menciptakan celah hukum bagi kejahatan cyber dan pelanggaran hak digital. Sehingga negara perlu fleksibel dalam merancang kebijakan yang adaptif terhadap perubahan teknologi dengan melibatkan pakar dan sektor industri dalam perumusannya. Tantangan selanjutnya adalah keamanan infrastruktur digital. Infrastruktur digital yang lemah dapat menjadi target serangan cyber yang berpotensi melumpuhkan layanan publik dan ekonomi. Sehingga negara perlu berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur digital yang tangguh serta melakukan pelatihan tenaga ahli di bidang keamanan cyber. Tantangan selanjutnya adalah ancaman cyber dan keamanan data. Serangan cyber seperti peretasan, malware, dan pencurian data semakin canggih, mengancam infrastruktur kritis, serta data pemerintahan dan informasi pribadi warga negara. Negara harus meningkatkan keamanan cyber melalui regulasi yang ketat, kerjasama internasional, dan investasi dalam teknologi keamanan seperti enkripsi dan kecerdasan buatan.